Tetapi tidak langsung sehat juga, karena kita sudah lahir dengan membawa karma masa lampau. Jadi kalau hari ini kita merawat sila dengan baik, ya, kita senang berdana obat, itu akan membantu di kehidupan yang di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang, bisa juga kehidupan yang akan datang. Dan Sang Buddha mengatakan kalau seseorang ingin terlahir cantik atau ganteng, caranya adalah mengurangi kemarahan, bukan berdana bunga. Ini dari Sang Buddha dalam sutta. Ya, kalau orang ingin terlahir cantik ganteng, belajar mengurangi kemarahan. Jadi kalau nanti bapak ibu pas marah, cepat-cepat bercermin, coba lihat, pasti wajahnya jadi cerah. Mau begini saya lahirnya di kehidupan yang akan datang, gitu ya. Ya, jadi kalau bapak ibu ingin lahir cantik ganteng, belajar menjadi orang sabar, begitu ya. Nah, coba bapak ibu lihat orang yang sabar itu kan wajahnya itu tenang, kalem. Tapi Bante, saya pernah ketemu orang ganteng sekali, cantik sekali, galaknya minta ampun. Kan tidak relevan ini. Iya, dia sabarnya kehidupan yang lampau. Sekarang dia galak. Kenapa? Sudah cantik, sudah ganteng. Jadi semua orang mengalah. Pelan-pelan dia semakin galak, semakin galak. Apa bisa berarti manusia berubah seperti itu drastis? Bisa. Jangankan kehidupannya akan datang. Kadang-kadang kita bisa ketemu teman pas dulu belum sukses, ramahnya minta ampun. Sekarang sudah sukses besar, sombongnya minta ampun, betul? Ya, belum kehidupannya akan datang. Baru seperempat kehidupan orang sudah bisa berubah. Tapi itu contoh yang jelek ya. Yang sudah sukses jadi tetap ramah, jadi sangat baik dan juga banyak. Itu untuk jawaban yang kedua ya. Itu sistemnya. Tadi saya ditanya. Jadi memang ada pakem-pakem yang diberikan oleh Sang Buddha. Ingin panjang umur, sehat, merawat sila pertama, jangan membunuh. Ingin pintar, bagaimana Bante merawat 5 sila dan senang bermeditasi. Karena bermeditasi itu meningkatkan konsentrasi kita. Kehidupan yang akan datang bisa terlahir pintar. Dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Tadi ada pertanyaan ketiga mengenai apa? Tidak kedengaran, maaf. Euthanasia. Ya, baik. Dalam Dharma, euthanasia itu bisa menyebabkan karma buruk. Ya. Karena ketika seseorang memutuskan untuk mati, walaupun dia memutuskan mati itu sendiri ya, bisa muncul kegelisahan yang luar biasa ketika menjelang kematian ya. Jadi keputusan untuk dia tidak mau hidup lagi, apalagi sampai dia bunuh diri, itu bisa menjadi pikiran buruk. Jadi tentu ini teoritis ya, kita tidak bisa tahu kenyataannya seperti apa. Tapi ada satu orang, yang ini ceritanya di Malaysia, dia punya masalah besar sekali, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia loncat dari gedung. Bapak Ibu tahu, dia loncat dari gedung sambil berteriak. Apa yang dia teriak? Saya tidak mau mati. Itu teriakan dia. Dia bunuh diri, loncat dari atas. Beneran? Pakai Hokkien dia. Pas dia loncat, wah masih. Si. Ya si juga. Wah masih. Lalu ini kisah nyata ya, kisah nyata. Yang kedua, ada orang mau bunuh diri, loncat ke sungai. Dia tidak bisa berenang. Tapi ternyata begitu air tersedak, itu kan sakitnya minta ampun ya. Dia sekuat tenaga bergerak sampai ke pinggiran, gak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu tidak mau mati, orang hanya tidak mau menderita. Ya. Bahkan mereka yang sudah sakit berat itu kalau bisa hidup dia mau hidup. Yang mereka tidak mau itu adalah tidak mau sakit, tidak mau menderita.
Oleh karena itu, euthanasia dalam Dharma masih bisa digolongkan memicu pikiran buruk. Ya, jadi tetap digolongkan sebagai sebab yang buruk. Sebab yang buruk ya kita terjemahkan karena buruk. Lalu masalahnya yang lain lagi adalah sakit yang kita derita itu juga bagian dari karma buruk yang berbuah. Kalau seseorang bunuh diri juga bukan berarti dia bebas dari masalah. Ya, masalah itu bisa muncul kembali. Karena kalau karma itu belum terbayar, ibarat kata seperti itu ya, karma itu akan muncul lagi. Nah, tetapi untuk pemikiran bagaimana kalau orangnya sudah sakit keras ya, dan sebagainya ya, dalam Dharma itu tetap tidak baik ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana negara maju ya pelan-pelan mengubah praktek euthanasia. Karena kalau di Belgia orang sudah boleh memilih euthanasia. Apa sih Bante maksudnya euthanasia? Ini bagi yang belum maksud ya. Di Belgia itu kalau kita sakit keras, misalkan kena kanker, tidak bisa sembuh lagi, dokter menyatakan sudah tidak bisa sembuh lagi, kita boleh minta ke dokter untuk suntik mati. Kita yang minta sendiri ya. Belanda juga sudah memperbolehkan. Bahkan katanya ada anak kecil yang minta dan diizinkan. Ya anaknya belum 15 tahun, mungkin cuma 12 tahun atau 13 tahun, tapi dia kena penyakit yang tidak bisa sembuh lagi. Dan setiap hari di terapi sakit luar biasa. Anak itu minta di euthanasia. Dan itu menjadi hak ajasi individu. Kalau anak itu terus meminta, orang tuanya tidak bisa intervensi. Ya, tetapi ini adalah hal baru walaupun di barat. Kadang-kadang nanti kalau prakteknya tidak baik, mereka akan mengubah juga. Ya, saya tidak tahu sekarang praktek euthanasia seperti apa. Kalau orang sudah sangat tua, boleh minta euthanasia, padahal tidak sakit. Tapi minta euthanasia. Saya pernah nonton videonya. Bapak ini sudah umur 92 atau 91. Dia bilang tidak mau hidup lagi. Padahal tubuhnya masih sehat. Tapi sehatnya orang umur 90-an ya tetap sakit, betul ya? Tetap tidak nyaman namanya orang sehat umur 90-an. Lalu ketika dia diinterview, kenapa Anda mau euthanasia? Dia menjawab, ya saya merasa hidup saya sudah cukup. Saya setiap hari juga kesepian, tidak ada teman. Terus euthanasianya seperti apa? Dia dimasukkan di satu kamar. Kamarnya seperti kamar tidur biasa. Lalu dipasangi infus. Nah, infus ini sudah ada racunnya untuk membunuh dirinya tanpa rasa sakit ya. Lalu setelah dipasang semua oleh suster dan dokter, ada switch yang ditinggalkan untuk dia. Nanti dia yang tekan switchnya itu, digeser. Jadi kalau digeser infusnya masuk ya, seperti itu switchnya infus itu ya. Jadi dokternya sudah susun semua, dokternya pergi, biar dia sendiri yang menyetel dan memutuskan. Dan dia sudah harus tanda tangan, semua sudah oke. Nah, baru kita begini, set, mati ya. Telepon teman dulu, pamit dulu. Saya sudah mau pergi ya. Mau pergi kemana kamu? Jauh, nggak balik lagi. Saya punya utang saya sama kamu banyak sekali. Sudahlah ya, maafkan. Betul. Kepikiran lagi ya, dari dulu siapa? Telepon lagi. Sudah telepon 3-4 orang, nggak jadi mati, nggak berani. Pas mau jadi gemeter ya. Ya, tapi yang dibuat dokumenter itu bapaknya memutuskan untuk switch. Ya, ini namanya euthanasia. Tidak perlu ditiru ya, sebagai pengetahuan saja, sebagai pengetahuan. Dulu saya kalau belajar sesuatu detail, sampai saya belajar racun yang 3 macam itu apa. Iya, ternyata itu juga digunakan untuk hukuman mati di penjara. Ya, salah satunya yang nggak boleh bilang. Salah satunya membuat kontraksi jantung. Ya, jadi jantungnya jadi sakit jantung. Tapi kalau sakit jantung sakit sekali. Jadi di antara 3 macam obat itu ada satu anti sakit yang kuat. Ya, jadi 3 ini kombinasi.
Nah, satu anti sakit, dua lagi untuk konstruksi. Jadi nanti dia mati karena sakit jantung. Dan katanya tidak sakit, katanya. Hanya sebagai pengetahuan ya, jangan jujur. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ya. Intinya kalau masih bingung, secara dhamma euthanasia itu tidak baik, gitu ya. Ya, secara dhamma. Bunuh diri ya sama. Ya, kalau bunuh diri lebih ngeri lagi. Iya, karena orang bunuh diri kan tidak belajar dulu. Ya, maksudnya apa? Ada orang gantung diri agak seram yang hari ini hari apa? Selasa ya, kalau Selasa. Kalau Kamis lebih seram lagi ya. Iya. Hukuman gantung itu talinya itu diikat sangat kuat. Sehingga ketika landasannya itu dibuka, itu menghentak tulang belakang copot. Iya, jadinya matinya langsung. Tetapi patah dan tidak sakit. Memang syarat dari hukuman mati itu adalah jangan menyakiti terlalu banyak. Ya tidak mungkin lah digantung nggak sakit kan, tidak mungkin ya. Tangan kita kejepit pintu aja sakit ya. Ditembak ya pasti sakit. Tetapi diusahakan sakitnya seminimal mungkin. Langsung mati ya, itu hukuman mati seperti itu. Kenapa hukum gantung itu bisa jadi hukuman mati? Karena salah satu yang paling tidak menyakitkan. Begitu dibuka itu tulang belakangnya putus. Dulu kita belajar waktu SMP, sistem saraf pusat adalah otak dan tulang belakang. Itu ya, nanti kalau keluar studio milioner bisa jawab ya. Otak dan tulang belakang. Jadi ketika itu diturunkan landasannya terhentak, langsung meninggal. Tapi orang yang tidak belajar meniru ya, sudah habis ya waktu saya. Gara-gara saya bilang kuis studio milioner ya, habis waktu saya. Ya, tapi dulu itu ada pilihan tambah waktu ya. Friends, tambah waktu ya. Ketahuan saya sudah cukup tua ya. Bapak Ibu Saudara, nah, orang yang tidak tahu meniru bunuh dirinya pakai tali plastik. Iya, Bapak Ibu tahu nggak? Pakai tali plastik itu matinya hampir 1 jam. Sangat menderita. Beneran. Dulu pernah masuk berita nasional. Ada orang yang bunuh diri pakai tali plastik, live di Facebook. Ada yang pernah dengar? Beneran, berita nasional. Jadi dia live di Facebook itu sambil bunuh diri. Saya penasaran, saya cari juga videonya, jangan diam ya. Tapi pas saya cari sudah di blur, nggak ketemu yang belum di blur. Kalau saya sih orangnya nggak takut. Ya. Saya orangnya memang nggak takut. Melihat mayat di beda-beda pun ya saya nggak takut. Jadi ternyata ketika dia tercekek itu badannya sampai goyang-goyang begini, tidak mati sampai 40 menit, hampir 50 menit baru habis. Cari di Google kalau nggak percaya, tapi jangan ya. Nanti tidak bisa tidur apa itu. Jadi perbedaan pembahasan kita euthanasia dengan kata bunuh diri, umumnya orang bunuh diri itu sangat menyiksa. Kalau euthanasia itu tidak menyiksa. Dalam dhamma dua-duanya buruk. Bunuh diri lebih buruk lagi, ya. Buruk tambah tidak pintar, ya. Sakitnya 50 menit. Zaman dulu orang bunuh diri makan garam 1/2 kilo. Orang Tiongkok kuno makan garam 1/2 kilo, nanti mati karena dehidrasi. Ya. Cukup ya seminar bunuh dirinya. Kalau saya lanjutkan bisa 1/2 jam, karena saya benar-benar pernah mempelajari bunuh diri secara detail. Iya, tapi tidak enak tak ceritakan semuanya. Cicil-cicil. Ya. Kan misalnya nih orang tua pada saat sakit kan itu dipasangin alat kan. Jadi
secara prinsip menurut dokter kalau alat hidupnya itu berarti alat. Jadi kalau alat itu dimatikan selesai. Nah kalau enggak, kita tanya berapa lama? Tidak tahu. Bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun. Itu gimana prinsipnya? Ya, dalam kedokteran orangnya memang sudah nggak ada. Itu namanya mati batang otak. Mati batang otak. Dan kalau orang sudah meninggal, kan kalau di TV itu ceknya gini ya. Ceknya gini. Tapi salah satu yang paling akurat adalah pupil mata. Matanya disenter, pupilnya membesar. Itu otomatis. Itu artinya masih hidup. Itu yang paling akurat salah satu. Makanya pasti pernah lihat dokter gini-giniin orang pingsan, ya, mengecek masih hidup kan. Dalam kedokteran kalau mati batang otak sudah tidak akan bisa hidup lagi. Sebenarnya dalam kedokteran beberapa dokter juga sudah memutuskan itu sudah mati. Tetapi nanti dia dihidupkan karena alat dan obat. Jadi karena alat oksigen masuk. Kalau oksigen baru masuk kan paru-paru pasti tumpang kempis, ya, kemudian diberikan obat sehingga jantung masih bekerja. Baik, mengenai itu bagaimana? Sangat dilema, ya. Sangat dilema. Ini juga pertanyaan yang sulit saya jawab. Sebagai biku, kalau saya diberi pertanyaan, apalagi beneran ada orangnya, saya tidak bisa memberi jawaban memutuskan. Karena nanti saya jatuhnya bisa melanggar wilayah parajika, pembunuhan, betul ya? Karena dalam parajika itu menyarankan orang untuk membunuh itu juga parajika. Seorang ibu kalau misalkan ada orang stres, kemudian saya bilang hidup ini duka lah, gak usah dipikirin, lompat aja ke laut. Itu saya parajika juga, padahal bukan saya yang bunuh. Oleh karena itu menjawab pertanyaan ini saya sangat hati-hati. Tapi begini, itu sangat dilema. Apalagi kalau kadang-kadang yang sangat dilema itu begini. Jadi case nyata, orang tuanya sakit, sudah dinyatakan tidak bisa sembuh lagi, dipertahankan oleh anak, dan berobatnya di Singapura, mahalnya minta ampun. Itu rumah bisa hilang, benar, rumah bisa hilang. Anak-anak perlu sekolah, cucu-cucu perlu sekolah. Sangat dilema. Dipertahankan bagaimana? Tidak dipertahankan bagaimana? Menurut Bante Dhammahudo, tampil Bante Dhammahudo aja. Beliau mengatakan, kalau orang yang sudah sakit itu dipertahankan lewat mesin, dicabut itu tidak pembunuhan. Kenapa? Membiarkan orang itu memilih dia masih mau hidup atau tidak. Maksudnya apa? Menurut beliau, kalau seseorang itu masih ingin hidup, dia akan berupaya untuk hidup. Tapi kalau dia sudah tidak mau hidup, dia tidak hidup lagi. Jadi ketika alat itu dicabut, itu memberi dia pilihan, dia masih ingin mempertahankan kehidupannya atau tidak. Karena kadang-kadang begini, case yang lain juga ada, yang sebaliknya dari ini. Orang tuanya sakit, lalu setiap kali di treatment itu sakit sekali, dia memohon-mohon ke anaknya, saya nggak mau lagi di treatment. Saya pernah ditelepon permasalahannya, Bante, mama saya sudah nggak mau diobati, bagaimana permintaan mama saya, Bante? Jadi obati saja. Dia benar-benar tidak mau, Bante, sudah ulang-ulang dan sudah marah dan sudah sebagainya. Sampai orang tuanya, mamanya itu mohon ke anaknya, saya mohon ya, saya nggak mau di treatment lagi, sakit sekali. Kalau saya sembuh 2-3 tahun lagi nanti juga kumat. Saya sudah tua, saya nggak usah dibegitukan, tolong saya nggak mau dibegitukan. Sampai begitu, lalu nanya saya. Ya. Jadi kalau dalam kasus dipasang alat itu, menurut Bante Dhammahudo, itu memberi pilihan kepada yang sakit itu untuk memilih. Kalau dia masih mau hidup, dia akan mempertahankan hidupnya. Kalau dia tidak mau hidup lagi, ya dia jalan. Apa sih maksudnya berarti mempertahankan hidupnya? Kadang-kadang orang sakit itu
ritme jantungnya sudah turun, tapi dia diingatkan, ya ingat anak, ya ingat anak, semangat lagi. Karena mau mati itu seperti mau tidur, kita bisa berjuang tidak tidur, betul ya? Karena sudah ngantuk nggak tidur 30 jam, tapi berjuang supaya jangan tidur ya bisa, walaupun menderita. Orang yang sudah mau mati tapi daya hidupnya kuat, dia berjuang tidak mau tidur. Makanya saya diceritain mama saya, dia pernah perdarahan, masuk ke rumah sakit, dipanggil-panggil namanya supaya jangan tidur. Lalu suster sama dokternya bilang, jangan tidur ya, jangan tidur, bangun ya, jangan tidur itu supaya nggak lewat. Ya jadi saya pikir itu jawaban untuk ibu ya. Nanti direnungkan sendiri maknanya. Ya, biar yang sakit itu boleh memilih. Ini tadi ada pertanyaan banyak belum selesai, silakan. Boleh silakan. Yang lain masih semangat toh? Sudah tidak mati. Silakan. Izin bertanya lagi berarti soal berdana. Bagaimana kalau misalnya saya berdana tapi masih pakai uang dari orang tua? Terus pertanyaan berikutnya, Dharma Sutta Tipitaka itu kan banyak banget untuk kita perumah tangga yang baru banget belajar Dharma, dari mana sebaiknya memulainya? Terima kasih. Ya, kalau uang itu uang orang tua sudah diberikan ke kita, yaitu tetap kita yang berdana. Ya, tapi kalau uang orang tua masih dilaci, yaitu namanya. Tapi mungkin kalau anak yang kreatif dia bisa berpikir begitu ya. Ini uang mama, gopak C, lumayan, ambil 500.000. Tapi karena buruk ya, supaya tidak karena buruk, menambah air di air garam, berdana ke Bante. Bante saya berdana ini untuk kebutuhan transportasi Bante, bungkus di amplop 100.000, masih cuan. Ya, kalau uang itu sudah diberikan orang tua itu sah, ya, uang kita berdana silahkan, boleh, ya. Tapi ada saran lain dari saya. Berdana itu harus bijaksana. Sang Buddha mengatakan urutan berdana itu, Sang Buddha membuat urutan berdana di dalam sutta, tapi saya tidak hafal urutannya. Nomor 1, 2 itu anak dan istri. Tapi beliau ceramahnya ke seorang laki-lakinya. Jadi nomor 1, nomor 2 anak dan istri. Nomor 3 orang tua, nomor 4 saudara kandung. Nomor 5 saudara jauh. Nomor 6 tetangga atau teman di sekitar. Artinya kalau kita punya nafkah, yang kita prioritaskan itu anak istri dulu. Setelah anak istri orang tua. Nanti kenapa orang tua urutan selanjutnya? Mungkin karena di zaman Sang Buddha orang banyak anak. Jadi ketika anaknya 7, 10 ya, masing-masing memberikan sedikit saja cukup untuk orang tuanya. Tapi yang diprioritaskan anak istri. Bapak Ibu Saudara, dari 11 urutan ini, kami para pertapa itu urutan 11. Jadi tidak apa-apa, pikirkan saya itu belakangan saja. Ya. Maksudnya apa? Kalau masih dana diberikan orang tua, ya harus mencukupi jajannya, uang transport, ya semua dihitung-hitung, masih ada sisa, yang ingin berdana ke wihara silahkan. Jangan nanti orang tuanya ngasih jajan bulanan, baru tanggal 15 habis. Nah, duit saya habis. Kok bisa kamu boros sekali? Saya kan untuk berdana. Mamanya jengkel tapi nggak berani bilang. Gimana untuk berdana? Tak kasih sudah pas. Ya dalam artian tetap harus bijaksana, gitu ya. Ya habis pertanyaannya, ada satu lagi 3 tadi. Ya, boleh terakhir. Kalau sudah habis ya cukup. Oh, belajar dhamma untuk pemula itu banyak dengar ceramah dhamma yang sudah dijelaskan oleh para bhikkhu. Kalau sudah lumayan familiar, nanti boleh ikut kelas sutta. Ya. Lalu, atau kalau tidak kelas sutta, kelas dhamma.
Kalau ingin baca suta sendiri, ya cukup sulit tapi bisa. Dimulai dari Anguttara Nikaya. Bisa download sendiri PDF-nya di online. Anguttara Nikaya. Itu yang paling pas untuk berumah tangga. Tetapi tahap awalnya cukup hanya mendengarkan ceramah dhamma dari para biku cukup. Dan kalau senang membaca, bisa membaca banyak buku-buku dhamma yang bagus. Buku-buku yang sangat basic itu yang bagus-bagus, yang basic Ajahn Brahm. Ajahn Brahm sangat basic. Tapi buku-buku beliau yang bagus-bagus beberapa sudah tidak dicetak. Hidup senang mati tenang sepertinya sudah tidak dicetak. Padahal itu adalah buku pokok dasar agama Buddha. Harusnya memulai belajar dharma dari buku ini. Hidup senang mati tenang. Lalu superpower mindfulness itu yang untuk meditasi. Cacing dan kotoran kesayangannya itu yang untuk umum. Ya boleh baca buku dharma yang basic. Buku dharma lain yang bagus itu adalah yang ditulis oleh Bante, ini catat ya, PR ya, S. Dhammika. Semua buku-buku Bante S. Dhammika itu sangat bagus. Dan di Indonesia itu dicetak oleh penerbit Karania. Oleh penerbit Karania. Jadi kalau ingin belajar dharma, ingin senang membaca, boleh cari buku S. Dhammika. Bante saya sukanya yang agak berat, boleh. Yang agak berat Bante Thamissaro. Di buku beliau bagus-bagus, cukup berat, ya, cukup berat. Mungkin di sini ada. Itu ada buku Bante Bodhi. Itu ada buku Bante Bodhi juga di bawah. Ada buku Ajahn Brahm. Itu saran saya. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi mau bertanya, silakan. 2 pertanyaan terakhir mungkin. Setelah itu kita tutup. Habis ya. Boleh Bapak silahkan. Namo Buddhaya. Pak Ahal. Ucapan kita itu ada kisah Samudra itu ketemu Brahmana itu dia ada Brahmana juga punya anak perempuan yang mau digunakan ke Samudra ya. Terus yang saya tanyakan itu waktu itu ceritanya Samudra itu ada ucapan yang tidak bisa diterima atau dia pernah sama Brahmana itu. Apakah yang saya tanya, apakah ucapan Samudra itu termasuk apa dia termasuk ucapan tidak benar karena itu menyinggung perasaan Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Mengenai karma itu semua kembali kepada niat. Ya, kalau niatnya tidak ada niat buruk, ya maka itu tidak ada karma buruk. Walaupun dalam kehidupan ini memang kita harus belajar. Kadang-kadang niat kita tidak buruk, tapi perkataan bisa salah dipersepsikan. Nah, jadi kalau mengenai pertanyaan tadi itu ya jawabannya Sang Buddha tidak mungkin punya niat buruk. Hanya orang itu mempersepsikannya sebagai hal yang buruk. Tapi bahkan kadang-kadang Sang Buddha itu pernah berkata yang cukup keras demi kebaikan orang tersebut. Yaitu beliau pernah menegur Bante Devadatta. Beliau menegur keras sekali sampai beliau menegur seperti ini. Kalau kamu tidak berubah, kamu pasti masuk ke neraka. Bertobatlah. Orang sepertimu bahkan lebih buruk daripada dahak yang menggumpal. Ya, di zaman itu kalimat yang kasar sekali. Ya, kamu bahkan lebih buruk daripada dahak yang menggumpal. Tapi niat Sang Buddha apa? Karena Sang Buddha tahu Devadatta itu karakternya sudah keterlaluan buruk. Tahu nggak Devadatta seberapa buruk?
Dia bahkan menghasut Pangeran Ajatasattu untuk membunuh ayahnya sendiri supaya bisa jadi raja. Jadi dia bilang ngajar ke Ajatasattu, kamu bunuh saja ayahmu Raja Bibisara, jadi kamu bisa jadi raja. Lalu dia ngajarnya juga sangat buruk. Akhirnya Pangeran Ajatasattu ini membunuh ayahnya dengan cara yang sadis. Salah satu caranya sebelum dibunuh, kakinya ini dikuliti. Jadi kakinya ini nggak ada kulitnya, dipotong kulit bagian bawahnya itu, kemudian digarami, ya, dan dibiarkan selama seminggu. Lalu terakhir saya lupa mati sendiri atau dibunuh. Ya, jadi selain itu juga Dewadatta juga, Biku Dewadatta juga mau membunuh Sang Buddha dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keburukan dia tidak hanya satu dua, tapi sudah banyak. Sang Buddha mengatakan, kalau kamu tidak berubah, kamu pasti jatuh ke neraka, dan memberi kalimat yang cukup kasar. Tetapi niatan Sang Buddha tentu dengan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang sebagai orang tua juga begitu. Anak kalau bandel ya ditegur, betul ya? Itu tidak dengan niatan buruk, ya, tapi ditegurnya ya tentu ditakar-takar yang pas. Niatnya hanya agar karakter itu tidak berulang. Ya, jadi kalau kita cerita karma, kembali kepada niat. Kata kasar juga sama. Berkata kasar itu niatnya ingin menyakiti hati orang lain. Tapi kadang-kadang kita tidak ada niat, tidak sengaja omongan kita kasar, yaitu tidak bisa. Yaitu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan. Ya, kalau yang itu ya kita pelajari lebih lanjut, tapi itu tidak termasuk berkata kasar yang disengaja. Terima kasih pertanyaannya. Sudah terjawab semua? Boleh. Ya, kalau sebagai seorang saya kan dia punya kemampuan untuk membaca mengetahui kondisi seseorang. Apakah beliau itu tidak menyadari bahwa nanti bisa menyakiti di dalam mana itu kan mudah kan, kalau kita kan mungkin tidak sadar ya, tapi kalau mudah kan kalau menurut saya pemahaman saya beliau bisa memahami kondisi batin itu belum bisa mendengar kata itu. Ya, yang pertama saya tidak tahu cerita mana yang disampaikan. Ya, jadi sebenarnya kalau saya mau menjawab pertanyaan ini dengan spesifik, saya harus baca dulu kisahnya pelan-pelan. Ya. Jadi, ya, yang kedua, karena kisah dalam ajaran Sang Buddha itu banyak sekali, dan beberapa itu adalah kisah-kisah yang ditulis belakangan, bukan dari Sang Buddha sendiri, yang kita sebut sebagai kitab komentar. Jadi kadang-kadang kalau ada cerita-cerita yang cukup aneh, misalkan ada penafsiran-penafsiran yang berbeda, saya juga menilai dulu bobotnya. Apakah cerita ini dari Tripitaka atau bukan? Maksudnya apa? Seperti bahkan kisah kelahiran Sang Buddha itu di setiap negara berbeda ceritanya. Begitu ya. Di dalam sutta salah satu cerita lengkapnya tidak banyak, sehingga di karang-karang orang. Jadi beda negara nanti beda cerita. Trisuci Waisak di Theravada itu tidak dijalankan di negara lain. Ya, jadi nanti kalau di negara lain kita bisa bertemu Sang Buddha itu lahir, mencapai pencerahan dan meninggal itu 3 tanggal yang berbeda. Ya. Bahkan Waisak di Indonesia dengan Waisak di Korea itu berbeda, sama-sama Buddhis. Ya, oleh karena itu yang ada 2 hal menanggapi. Hal pertama menanggapi, kita menilai dulu bobot dari cerita itu. Yang kedua, kalau dikatakan Sang Buddha bisa membaca situasi batin seseorang, bisa membaca pikiran seseorang, berarti itu adalah kalimat yang sudah dianggap pantas untuk dibicarakan beliau, yang memang sepantasnya begitu. Misalkan beliau mengatakan Biku Dewadatta dengan kata yang kasar, ya dia tahu Dewadatta bisa sakit hati, tapi untuk Dewadatta memang harus sakit hati sedikit baru bisa sadar, dan itu lebih baik daripada dia jatuh ke neraka. Tapi terakhir dia juga tidak sadar dan tetap jatuh ke neraka. Ya, jadi kalau ditimbang bahwa Sang Buddha sudah
bisa membaca pikiran orang lain, itu sudah yang terbaik yang beliau putuskan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada satu pertanyaan terakhir, silakan. Yang sudah ingin bertanya tapi rada-rada tidak berani, silakan bertanya. Kalau enggak nanti malam nggak bisa tidur ya. Tapi kalau sudah ada tidak apa-apa. Habis ya. Nah, Ibu silakan. Namo Buddhaya. Ya. Sebenarnya solusi terbaiknya bukan adithana. Solusi terbaiknya adalah belajar dhamma dan praktik dhamma. Agar keyakinan kita terbawa sampai ke kehidupan yang akan datang. Ya. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Kalau saat ini kita meyakini Triratna, Buddha Dharma Sangha, maka kita belajar dhamma dengan baik, dengan rajin, dengan penuh kebahagiaan. Lalu kita praktekkan. Kenapa? Karena percaya itu tidak muncul karena dipaksa. Percaya itu muncul karena kita mendapatkan hasil. Ya. Kalau kita percaya itu hanya karena didoktrin, diulang-ulang supaya percaya, secara dhamma itu bukan kepercayaan yang berkualitas. Ya, kepercayaan yang berkualitas itu didapat dari praktek. Oleh karena itu, syaratnya adalah satu, memiliki keyakinan pada Triratna. Ini sudah ada. Lalu kita lanjut mempraktikkan 5 sila. Ketika kita mempraktikkan 5 sila, ternyata benar. Iya ya, batin saya jadi lebih damai. Kalau dulu saya melihat ada barang ketinggalan, saya pasti kepikiran mau ngambil, tapi lihat dulu ada CCTV apa enggak. Terus nanti ada yang nampak enggak gitu. Tapi setelah belajar dhamma, barang orangnya sudah bukan hak saya. Jadi tidak mengambil barang yang tidak diberikan itu juga, bahkan tidak mengambil barang yang jatuh di lantai yang punyanya orang gitu. Nah itu membuat batin kita jadi damai. Kenapa? Satu ketika ada barang tergeletak, kita juga memang nggak kepengen ngambil. Jadi tidak muncul kegusaran. Nah hal-hal seperti itu setelah kita latih dhamma dari waktu ke waktu, muncul kebahagiaan, kedamaian, manfaat. Nah ini akan menambah keyakinan. Lalu praktek dhamma yang lain, berdana. Kalau orangnya sebelumnya tidak percaya kalau banyak berdana itu bisa membawa kebahagiaan. Setelah dia senang membantu orang, ternyata benar ya, membantu orang itu sangat membahagiakan. Nah di situ muncul keyakinan yang besar. Bahkan saya tulis ini di sini, cuma tidak saya sampaikan. Nah ini nomor 1 di atas. Orang sukses yang tidak berbuat kebaikan bisa merasa kosong setelah tua. Apa maksudnya? Dia cari uang, sukses sekali. Setelah berumur dekat dengan kematian, ternyata bisa merasa kosong. Ya seperti apa ya makna hidup ini? Untuk apa ya hidup ini? Ya saya sudah punya semuanya, tapi kok ada yang kurang ya? Kok ada yang kurang ya? Itu disebut kosong. Jadi berdana, berbuat baik itu membuat hidup itu menjadi fulfill. Fulfill itu artinya merasa penuh, merasa hidup sudah bermakna. Nah kalau kita sudah mempraktikkan dhamma, semua yang diajarkan Samudra dan semua membawa hasil, keyakinan itu akan menjadi sangat kuat dan terbawa sampai kehidupan yang akan datang. Ya. Nah, kalau ingin beradithana silahkan. Adithananya adalah semoga dalam kehidupan saya selalu dari terang menuju terang. Selalu dari terang menuju terang. Dalam setiap kelahiran saya bisa bertemu dengan dhamma, praktik dhamma dengan baik, dan segera bisa merealisasikan nibbana. Itu kita membuat adithana. Terakhir, apa yang lebih tinggi dari sadar? Yang
yang lebih tinggi dari sada adalah nyana. Ini menutup ceramah dharma saya malam hari ini. Apa maksudnya nyana? Keyakinan itu artinya belum tahu. Nyana artinya tahu. Saya kasih contoh ya. Di Indonesia, saya tidak tahu kalau orang Palembang. Siapa di sini yang belum pernah makan buah matoa? Baik, ada yang belum pernah makan buah matoa ya? Siapa yang sudah pernah makan buah matoa? Baik, manis kata ibu ini. Gimana rasa buah matoa? Kayak duren, kayak rambutan. Siapa tadi yang belum? Matilah ada ya. Kayak durian, kayak rambutan. Nah, gimana itu rasanya ya? Manis. Coba lanjut lagi. Gimana mengungkapkan? Enak, garing, sedikit kayak leci ya. Kayak leci, matilah ada ya. Kayak durian, kayak rambutan, kayak leci, wangi, enak. Apalagi? Kira garing ya. Baik, Anda yang belum pernah makan buah matoa sudah percaya kalau matoa itu enak? Mungkin percaya, mungkin karena dapat testimoni. Ada yang belum percaya, ada yang percaya. Apalagi kalau yang ngasih testimoni itu orang yang sangat dia percaya, mamanya sendiri, papanya sendiri. Kamu ketemu matoa makan ya, makan. Kenapa mah? Enak itu. Pokoknya coba. Kayak mana rasanya mah? Garing, manis, kayak rambutan, leci, durian. Pusing. Pusing beneran ya, kayak rambutan, kayak leci, kayak durian ya. Tapi Anda itu hanya percaya. Percaya enak atau percaya tidak enak? Betul ya? Tidak enak matoa. Kenapa? Saya tidak suka durian. Pasti saya tidak suka matoa. Anda hanya percaya. Anda sudah tahu? Belum. Saya ungkapkan ini. Buku setebal 400 halaman, judulnya adalah Mengenal Matoa. Anda pun tidak akan tahu rasa matoa. Betul ya? Kapan Anda tahu? Ketika ini matoa. Oh, gitu ya? Ya, yang lebih tinggi dari sada adalah nyana. Apa dia nyana? Sudah tahu karena merasakan. Ya. Satu ketika ada seorang brahmana, dia sudah mencapai jana. Lalu dia ketemu pertapa yang gak suka dengan sang Buddha. Dia tanya, apakah kamu punya sadah dengan teknik meditasinya Buddha Gautama? Dia jawab, saya tidak punya sadah terhadap teknik samadhi Buddha Gautama. Wah, pertapa yang benci sang murid senangnya bukan minta ampun. Lihat, muridnya sendiri tidak punya sadah terhadap teknik meditasi gurunya. Lalu setelah dia senang, melumbar-lumbar kesenangan, brahmana ini lanjut, tapi saya bukan punya sadar, saya punya nyana karena saya telah mencapai jana. Wah, terdiam ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasakan manfaat dharma, walaupun belum mencapai nibbana, maka nyana-nyana sepanjang perjalanan Bapak Ibu belajar dharma itu menjadi muncul. Betul ya? Dulu tidak percaya kalau mengurangi kemelekatan itu membuat hidup menjadi lebih tenang. Tidak percaya. Tapi setelah kemelekatan berkurang, benar ya, tidak banyak kemelekatan, lebih nyaman. Ya seperti itu. Saya senang mengajar ego. Sering sekali kalau Bapak Ibu dengar ceramah saya di YouTube, saya mengungkapkan mengenai ego. Kalau ego kita berkurang, Bapak Ibu bahagia. Ada orang yang tidak disapa karyawannya, tidak disapa keponakannya, sakit mah. Ini benar. Ini kisah nyata. Keponakan saya yang biayai dari dia kecil, ketemu saya nggak manggil saya. Apanya yang tersakiti Bapak Ibu? Egonya. Kalau egonya bisa berkurang, ketika tidak disapa karyawan, tidak disapa keponakan, tidak sakit hati.
Tapi kalau tahu itu tidak baik, ya keponakannya diajarin, betul. Boleh dia menegur keponakannya, dia sebagai paman, ya sebagai tante boleh. Tapi dia tidak terlukai, itu dharma. Dan itu nyana, betul ya? Ya walaupun bukan nyana dalam pencapaian, tapi maksud saya sudah merasakan sendiri. Bapak Ibu percaya kalau gula itu manis? Ya. Bapak Ibu tahu, bukan percaya, betul? Iya. Yang Bapak Ibu percaya itu kalau matoa enak, karena belum makan, betul ya? Tadi saya sebenarnya mau mikir bukan matoa, saya mau cari buah yang cuma ada di Thailand. Jadi semuanya nggak pernah makan. Buah itu muncul di kepala saya. Nama buahnya tidak bisa saya sebutkan. Di Thailand itu ada mangga seperti apel, beneran kecil. Rasanya kayak mangga, kayak apel, kayak kue ini mati lagi. Bingung maksudnya. Oh ini ya. Nah itu matoa ya. Nanti pulang cari matoa ya. Kayak durian, leci, dan ya cukup. Banyak sekali yang kita pelajari malam hari ini. Bapak Ibu penuh semangat. Semoga Bapak Ibu senantiasa mendapatkan manfaat besar dari ajaran Sang Buddha Buddha Dharma, senantiasa berbahagia, sehat selalu, panjang umur. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam Dharma, semakin maju dalam kehidupan.